Kebebasan itu hak dari setiap kita. Tergantung bagaimana cara kita menyikapi kebebasan itu. Setelah perjalanan kita yang di Batu sekitar 2 hari yang lalu, akhirnya aku bersama istriku merencanakan kembali untuk liburan lagi. Tapi kali ini agak sedikit jauh medannya. Ya, masih sekitaran Jawa Timur lah. Magetan. Kenapa kita memutuskan untuk datang ke Magetan? Karena di sana ada tempat camping yang ramah untuk anak-anak, di mana aku bersama istriku dan anak-anakku ingin merasakan suasana yang berbeda. Ya, kita mau bercamping lah, tidur di dalam tenda dengan alam terbuka dong. Sebenarnya ini sudah lama permintaan dari anak laki-lakiku, yang katanya ingin bercamping dan berpetualangan. Malahan dia mau mengajakku untuk naik gunung. Wah, kalau itu nanti dulu ya nak, karena bapakmu juga belum pernah naik gunung. Yang ada hanya dalam wacana saja. Setelah kurang lebih 3 jam perjalanan, akhirnya sampai juga kita di Magetan. Sebenarnya ini adalah pertama kali aku ke Magetan. Maklum, kebanyakan kalau aku liburan hanya ke Batu, Malang, Jogja, ya kalau paling jauh ke Bali. Tak apalah, cari pengalaman baru. Setelah kita melewati jalan yang berkelok-kelok dan menanjak, sampai juga di destinasi kita, yaitu Mojosemi Forest Park. Tempat yang benar-benar alami, membuatku lebih semangat, karena tempat seperti inilah yang aku rindukan. Gak salah dong, aku dan istriku memilih tempat ini. Setelah melakukan check-in di resepsionis, kita pun melanjutkan perjalanan untuk melihat lokasi tenda yang kita tempati nanti. Tempatnya memang luar biasa. Kita di sini benar-benar serasa di tengah hutan. Pohonnya yang tinggi menjulang dengan hawa yang dingin dan sejuk membuatku ingin hidup dalam-dalam bau hutan ini. Segarnya. Oke guys, ini kita mau masuk ke villa, ke campingnya. Aku mau review di sana. Oke, kebetulan villa campku sudah di depan. Oh iya, kali ini aku tidak berkemah dengan anak-anak dan istriku saja. Ibuku dan adik-adikku juga join dalam camping ini. Tapi mereka tidak menyewa tenda yang seperti aku sewa, melainkan mereka menyewa tenda yang besar, semacam tenda barak, atau kita bisa sebut glamping, karena mereka jumlahnya lebih banyak. Dan kebetulan istri dari adikku masih ada bayi di bawah umur 1 tahun. Kasihan kan kalau tidur di tempat tenda seperti aku sewa. Setelah kita melihat-lihat tenda kita melanjutkan ke salah satu fasilitas yang ada di Mojosemi Forest Park ini, yaitu Wahana Dinosaurus Park. Di sini kita bisa melakukan kegiatan seperti outbound, paintball, high rope, dan masih banyak yang lainnya. Tempatnya seru abis. Aku pun mencoba sepeda motor yang beroda 3. Salah, 4 maksudnya. Atau kita bisa sebut ATV. Bener nggak? Setelah kita bermain-main, kita mendengar ada pengumuman. Pengumuman apa? Iya, pengumuman akan dimulainya pertunjukan. Oh, yaitu pertunjukan Dinosaurus Show. Wah, ini sangat bagus sekali. Ini yang ditunggu-tunggu sama anak-anakku. Iya, memang anak laki-lakiku ini dari umur 3 tahun sudah terobsesi sama dinosaurus. Sampai-sampai semua mainan di rumah satu box isinya dinosaurus semua. Untung gak minta pelihara dinosaurus. Coba kalau masih ada, bisa hancur dunia persilatan ini. Loh,
Akhirnya kita duduk menikmati pertunjukan yang menarik ini. Sampai-sampai anakku ketakutan ketika si Dino mendekatinya. Untuk durasi pertunjukan ini hanya kurang lebih 45 menit saja. Selepasnya selesai pertunjukan, kita melakukan sesi foto dulu bersama si Dino. Kita lanjutkan dino tour kita. Di sini kita dijajaki banyak patung dinosaurus yang diletakkan di tengah hutan alam terbuka. Tentunya patung ini bukan hanya diam saja ya, tapi bisa bergerak-bergerak dengan menggunakan mekanisme robot. Wah, serasa seperti nyata. Hampir semua jenis dinosaurus ada di sini. Guys, kita udah selesai dino show-nya dan kita sekarang lagi ke Dino Park-nya. Jadi seperti lihat ini, sepanjang jalan kalian bisa lihat dinosaurus, tapi bukan sungguhan sih, cuma gambar apa, patung aja, robot. Sama adik gua nih, ada adik gua di belakang. Jadi seperti ini. Ya. Hari sudah semakin sore. Kita harus mengakhiri tur ini dan kita kembali ke camp kita. Senja pun datang dan terus berganti malam, di mana suhu mulai turun dan hawa menjadi dingin, tapi tetap sejuk dirasakan. Sembari menunggu jam makan malam, kita menyempatkan untuk berbincang-bincang, bercanda dan berfoto. Ya, foto lagi. Mau jadi fotografer, Pak. Oke, makan malam pun tiba. Kali ini kita mendapatkan makan malam dari pihak camp, karena sudah include semuanya dalam satu paket. Asik, gratisan lagi nih. Setelah selesai makan malam, kita sempatkan untuk berapi unggun. Ya, hitung-hitung menghangatkan diri lah. Meskipun tak ada jagung atau marshmallow untuk dibakar. Yang penting, jangan bakar hatimu seperti bara api yang bisa merugikan dirimu sendiri ya. Masih di pagi yang sama, kita pun terbangun lebih awal. Karena kita mau menghirup udara segar dari hutan, yang selama ini kita hanya menghirup udara di kota yang bercampur polusi. Karena anak laki-laki yang masih tertidur dengan lelap, hanya kita dan anak perempuanku saja yang terbangun. Sambil berjalan-jalan di sekitaran camp dengan secangkir teh hangat, kita menikmati kebebasan alam ini. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pagi hari ini. Setelah anak laki-lakiku terbangun, akhirnya kita memutuskan untuk sarapan. Ya, masih sama. Lagi-lagi kita mendapatkan fasilitas dari camp ini. Sarapan gratis. Hehehe. Serasa kayak anak sultan saja. Setelah kita sampai di tempat sarapan yang jaraknya tidak cukup jauh dari tempat camp kita, ternyata hanya kita saja yang sarapan. Kita tidak melihat tamu-tamu yang lain untuk sarapan. Apa kita yang terlalu pagi atau kesiangan? Ah, tahulah. Yang penting kita menikmati sarapan pagi ini. Gratis lagi. Akhirnya kita harus meninggalkan camp ini. Sangat disayangkan. Padahal aku masih ingin menikmati alam bebas ini. Tapi tak apalah. Suatu saat, aku pasti akan kembali. Seperti hatiku akan kembali kepadamu. Cie. Tapi kali ini, kita tidak langsung pulang ya. Kita masih melanjutkan perjalanan kita. Ya, kita mau ke Telaga Sarangan. Lagi-lagi seperti biasa, adikku yang pertama harus pulang juga bersama istri dan anak-anaknya. Tapi ibuku dan adikku yang lain masih ikut turut serta dalam perjalanan ini. Karena ibuku sudah mempersiapkan diri
bakalan lama untuk perjalanan trip ini. Jadi sudah tak ingat rumah lagi. Hahaha. Ibu, ada-ada saja. Good morning. Kita udah check out dari Mojosemi Forest Camp. Dan kita sekarang mau melanjutkan ke Telaga Sarangan. Letaknya sih nggak terlalu jauh, kurang lebih 30 menit lah untuk menuju ke sana dari tempat kita menginap. Jadi kita mau 8 menit. Salah, bukan 3 menit tapi 8 menit aja, 10 menit lah kurang lebih. Jadi kita mau ke sana, mau tahu Telaga Sarangan, guys. Oke, lanjut aja ke sana. Sesampainya di Telaga Sarangan, kita langsung menikmati Telaga Sarangan dengan menyewa speedboat atau kapal cepat. Kita mengelilingi telaga ini hanya 1 putaran, karena lebih murah. Awalnya sang driver atau nahkoda menawarkan untuk 3 kali putaran, tapi kita menolak, karena kita harus bayar lebih. Menurutku, 1 kali putaran sudah cukup puas, dan kita bisa sempat berhenti untuk melakukan sesi foto di tengah-tengah telaga ini. Ayo kita foto lagi, guys. Setelah kita bermain-main dengan speedboat, selesai sudah kunjungan kita di Telaga Sarangan dan melanjutkan perjalanan kita ke Karanganyar, tepatnya di Tawangmangu. Dalam perjalanan, kita dijajaki indahnya pemandangan di sekitaran jalan, dari pohon-pohon yang tinggi, pemandangan gunung, dan persawahan teras siring. Hingga masuklah kita di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Iya, karena letak Magetan dekat perbatasan dengan Jawa Tengah, tepatnya dengan Kabupaten Karanganyar. Setelah beberapa jam perjalanan, sampailah kita di sebuah hotel di Tawangmangu. Kita beristirahat sejenak di sana dan menaruh beberapa barang-barang kita di dalam kamar. Hotelnya bagus, nyaman, dan yang pasti berasa alamnya. Meskipun tidak seperti suasana alam di tempat kita menginap di tenda kemarin. Ya, tidak apa. Yang penting nikmati aja liburannya. Eits, lagi-lagi ini bukan promosi ya. Setelah sejenak beristirahat, kita melakukan perjalanan lagi yang dimana kita sudah berunding bahwa di dekat hotel ini ada tempat wisata alam air terjun yang namanya Grojogan Sewu. Perjalanan ini bisa ditempuh dengan jalan kaki, sekitar 30 menit saja dari hotel. Kelihatannya sih memang dekat, tapi jalannya agak menanjak karena kita melewati sebuah perkampungan warga. Tak apalah, hitung-hitung latihan sebelum naik gunung. Akhirnya, kita sudah sampai di Grojogan Sewu. Aku baru menyadari kalau hari ini kan hari libur. Ada apa ya? Oh iya, hari ini kan hari kemerdekaan negeri kita. Pantas saja tempat wisata ini agak sedikit ramai. Setelah pembelian tiket, kita masuk sudah disuguhi anak tangga yang cukup banyak. Waduh, tadi sudah jalan menanjak. Sekarang kita harus turun melewati anak tangga 1000. Loh, kok 1000? Iya, katanya di sini kalau mau ke air terjun kita harus melewati 1000 anak tangga. Wah, untung saja aku tidak membawa anak-anakku. Bisa-bisa olahraga mendadak ini. Pastinya kalau anak-anakku ikut dan melewati tangga ini, ujung-ujungnya pasti minta gendong mereka. Oh iya, perjalanan ke air terjun ini hanya aku, adikku, dan ibuku saja. Istri dan anak-anakku biar di hotel saja melanjutkan istirahatnya. Akhirnya sampai juga di air terjun. Dan aku tetap terpukau
dengan indahnya alam ini. Betapa bersyukurnya aku masih bisa menikmatinya. Karena hari ini hari kemerdekaan negeri kita, aku melihat ada pengunjung membawa bendera merah putih. Saat itu juga aku mencoba untuk meminjamnya, dan kukibarkan bendera merah putih di depan air terjun. Akhirnya, aku bisa merayakan hari kemerdekaan negeriku, di mana tahun ini tahun yang susah karena adanya pandemik. Tidak apa-apa, saat ini kita tidak bisa bebas seperti dulu, tapi hati dan pikiran kita yang harus merdeka. Semoga masa pandemik ini cepat berlalu dan kita semua bisa bebas tanpa rasa takut. Dirgahayu negeriku, dirgahayu Indonesiaku. Selamat pagi. Pagi ini kita mau melanjutkan perjalanan kita menuju kota Surakarta, atau kita bisa sebut Solo. Awalnya kita tidak ada rencana mau ke Solo, tapi karena ibuku ingin membeli sesuatu dari Solo, ya sudahlah, aku ikutin saja. Lagian dari Karanganyar ke kota Solo hanya 1 jam saja perjalanan. Mumpung ibuku masih tidak ingat soal rumah lagi yang takut tidak terurus. Hehehehe. Sebenarnya kita belum menentukan destinasi mana yang mau kita tuju, karena ini memang mendadak sih. Biarlah, nanti pasti istriku menemukan destinasi yang tepat. Nah, ini dia destinasi kita pertama. Kita check-in dulu di sebuah hotel bernuansa orange. Tapi karena ini sudah melewati jam makan siang, kita hanya meletakkan barang-barang kita di hotel dan melanjutkan perjalanan untuk mencari makan siang. Ini dia tempat makan siang kita. Karena kita semua sudah pada lapar, langsung saja kita makan. Loh, pesen dulu dong, masa langsung makan? Emang apa yang mau langsung dimakan? Hehehehe. Sehabis makan siang, kita langsung pindah ke Pasar Gede. Ini adalah salah satu pasar yang terkenal ada di kota Solo, atau pasar tradisional yang cukup murah harganya. Ini sih menurutku ya. Guys, kita lagi di Pasar Gede Solo. Kita lagi stop mau belanja di sini. Jadi ada beberapa tempat pasar sini yang masih buka sih, tapi tetap jaga protokol. Jadi habis makan, terus kita mau sekarang ke Pasar Gede. Ini lagi nungguin mereka belanja. Terus itu kita mau masuk ke dalam mau cari makanan. Di sini ada dawet terkenal, enak banget di sini. Memang sih, kota Solo ini terkenal dengan kulinernya, dengan makanan-makanan khasnya mereka. Dawetnya tutup, jadi nggak jadi beli. Kalau di sini sekarang jam 2 sudah tutup. Jam 2 ya? Iya. Bukanya jam 8. Jam 8 ya? Iya. Jadi dawetnya bukanya jam 8. Jam 2 udah tutup. Kita terlambat. Makasih Bu ya. Jadi kita nggak jadi beli, kita mau pergi. Oke? Akhirnya, setelah dari Pasar Gede, kita melanjutkan perjalanan kita ke hotel. Karena kita tidak terlalu banyak tujuan, jadi kita hanya stay di hotel untuk beristirahat, meregangkan kaki, dan menyegarkan tubuh ini dengan menikmati fasilitas kolam renang. Sedangkan adikku berusaha membesarkan badannya. Biar keren katanya. Besoknya, setelah kita check out dari hotel, kita langsung pergi makan siang yang masih di sekitaran Solo. Dan ini adalah salah satu kuliner terkenal juga yang ada di kota Solo. Oke, sudah cukup ya promosinya. Sekarang waktunya makan siang dulu. Sudah lapar banget nih.
Setelah selesai makan siang, kita melanjutkan perjalanan lagi. Dan kita kembali ke pasar gede. Karena kemarin kita belum kedapatan minuman tradisional yang terkenal di pasar gede ini. Sambil ibuku juga membeli sesuatu untuk kebutuhannya. Akhirnya selesai juga perjalanan ini. Dan saatnya kembali ke rumah idaman. Karena bagaimanapun rumah kita sendiri adalah tempat ternyaman. Kamu bisa melakukan sebebas apapun yang kamu mau. Jadikanlah rumahmu sama seperti hatimu, yang dimana hatimu harus selalu bersih, nyaman, dan menyenangkan. Sampai di sini ceritaku, sampai di sini perjalananku, dan sampai ketemu di lain waktu. Ciao.